استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة بنية قبول وإلى حضرة رسول تمام كل سلو معمول وصلاح ثاني ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولد أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا خصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحال سيدي أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب المقام سيدي الشيخ الجيلاني وإلى روح محمد سلمان بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله بن البنجري وإلى روح شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكوب المرتبورات خصوصا إلى روح مددهم مددهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yutaba abadil abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi qala al-musannifu wa mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majlis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah ini hari keberapa dari Muharram ini? Intinya Kamis ini 10 ya. Kamis 10 Muharram, Arba 9 Muharram. Itu yang mengikuti awal Muharramnya hari Selasa. Karena ulun lihat di media itu ada yang hari Rabu hujan. Nah, jadi yang umumnya itu di Selasa lah. Karena keputusan umumnya itu hari Selasa itu walaupun ada ikhtilaf perbedaan. Jadi yang Muharramnya tahun baru di hari Selasa, nanti kita Tasu'a di hari Rabu, sunnah puasa. Bagi yang kawa lah, bagi yang bisa. Kalau yang kada kawa namanya ya kalau ada bisa ya. Aku mati dibelinya puasa, nah ada boleh tuh. Nah, ada boleh puasa kematian. Rabu puasa Tasu'a, niatannya dalam hati ya itu Pak aku puasa Tasu'a gitu daripada bulan Muharram atau nawaitu shauma gadin. Antasu'a minas syahril Muharram atau niat yang lapas itu boleh juga. Kamisnya nanti Asyura 10. Nah itu diusahakan puasa juga. Diusahakan toh karena sayang tadi puasa. Ketika Nabi ditanya suila an saumi Asyura daripada puasa Asyura kafir sanatal madiyah menghapus dosa setahun. Nah, jadi orang puasa Asyura itu dosa setahun dihapus. Di sini kita sedikit mengambil atau membaca tentang fadilat tentang Asyura. Wa fihi Asyura biha isnatani walaha fadlun nukil. Pada hari Asyura itu
Setidaknya itu ada 12 pekerjaan yang dianjurkan, dan pada yang 12 itu ada kelebihan. Yang pertama, ini kalimatnya, sumsallisil zur'a liman waqtahil ra'asal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi'adad iyali qalim wafirat wasuratil ikhlasi kul alfan tasil. Ada 12 pekerjaan yang dianjurkan di hari Asyura. Yang pertama, puasa olehmu. Niatnya tadi ya puasa Asyura. Kalau di zaman Bani Israel, puasa Asyura ini wajib bagi mereka. Kewajiban. Model kayak kita kewajiban puasa Ramadan. Itu di kalangan Bani Israel. Nah, puasa. Sebahagian orang beracaraan bersalamatan. Orang puasaan makan bubur Asyura aja. Nah, orang puasaan bersalamatan. Kada salah pun juga bersalamatan tuh, karena sejarah mengajarkan di zaman Nabi Nuh awal cerita tentang bubur Asyura itu. Ya kan? Ketika Nabi Nuh itu membawa jamaahnya kan di kapal itu setelah selamat, karena diselamatkannya kapal Nabi Nuh itu di hari Asyura. Lalu kesenangan kata Nabi Nuh, ayo kumpulkan sisa-sisa makanan yang dari bekas di kapal itu, ayo kita masak. Jadi digabung di situ makanan tuh, dicampur semuanya. Ya orang pula bubur Asyura itu kan dicampur macam-macam, kalau sampai kayak jepuk dibuati jual unjer takutnya apa mau buat kayak jepuk katanya nyaman dimakan makanya ada kan pernah dengar lah, tahu lah sampai kayak jepuk, anu kayu yang rapuh itu dibuat di bubur aja itu kadeda Nabi Nuh ada menyuruh itu membuat kayak jepuk tuh, kalau buat ayam ayo aja. Nah, jadi bubur ayam, bubur Asyura macam-macam lah campurannya. Nah, jadi puasa mudahan kawa lah, mudahan bisa nyatakan kayak itu, karena menunggu setahun lagi kan. Nah, esok Selasa, Arba, Kamis mudahan kawa puasa. Satu. Yang kedua, ini kita tabarukan nanti untuk sango di hari Asyura nanti. Salli sallisil puasa oleh kalian di hari Asyura, kemudian salli sembahyang. Nah, ini sembahyangnya umum aja nih lah, boleh sembahyang mutlak aja. Boleh sembahyang mutlak usali sunat rakaatain atau sembahyang taubat. Bagus juga. Sembahyang taubat, usali sunat taubat di rakaataini. Aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat lillahi taala. Ayatnya terserah aja ayatnya itu. Yang penting wajib tuh Fatihah. Amunnya rasa kenyamanan kul ya kul huwallahu juz'u. Qul ya ayyuhal kafirun itu yang dibaca kenyamanan sudah kan. Inya kadang-kadang orang itu yang jadi imam tuh bisa juga ayat tuh banyak aja yang hafal, cuma kenyamanan sudah itu yang dibaca. Kenyamanan sudah. Dikira jemaah ajina di sini tuh ya ayat itu tak jarang hafal aja. Apabila beliau imam itu terus ayat misalnya kenyamanan. Mau kayak baju. Ada orang tuh baju banyak berisi baju, cuma kenyamanan itu yang dipakai. Ada tuh yang modelnya kayak aku aja asal nyaman baju ini aja pas aja. Nah, anak lain tuh pindah ada pas rupanya kan, kenyamanan. Ada juga yang kayak itu. Nah, jadi kenyamanan masing-masing aja. Yang bagusnya tadi ya kul tadi. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallah. Orang yang mengamalkan al-kafirun itu insya Allah aja dipelihara imannya. Karena isi dari al-kafirun itu tentang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya hendak guring juga dibaca al-kafirun itu. Ada tuh sebagian kitab dibahas itu. Hendak guring baca surah Qul ya ayyuhal kafirun supaya keimanan kita dijaga. Nah, itu. Kan orang tuh pada-padanya menjagai apa yang dijagai, rumah dijaga, dikunci segala macam, dipagar. Kada salah tuh, kada salah Bang. Mobil masukkan di garasi dikunci. Kada salah juga. Sepeda motor masukkan di garasi dikunci, di kapeteng, malah kapeteng. Digembok, gemboknya tuh berantai. Rantainya dibentang ke kamar, diikat ke betis pulang. Nah, puas deh tuh. Nah, saking menjagainya. Karena motornya motor hanyar.
Mengaribit pulang kawan kasihan ya kalau paksa disayangi dijagai kada salah kada, cuma kita nih ada kata pikir menjagai keimanan itu nah kayak kan kita nih beriman beritaan nih dah, alhamdulillah tuh beriman beritaan, cuma keimanan kita nih sampai mati kah kada kah, wallahu alam, kada ada jaminan, kada ada jaminan, kada tahu. Nah ini kan para ulama-ulama sufi itu yang mereka kada merasa aman selama hidup mereka, padahal mereka itu ahli ibadah. Padahal mereka itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap ada rasa khauf. Khauf itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nanti keimanan ini terlepas. Karena Nabi pernah mengatakan keimanan itu bisa model kayak orang berbaju juga. Hah? Keimanan itu bisa belepas-lepas berpasang itu nah, bisa kayak itu aja. Nah, pagi beriman, kamarian yang ada beriman bisa model gitu. Nah itu nah. Ada juga diceritakan di dalam kitab tuh ada ulamanya. Bila inya berdoa hingga minta supaya mati beriman. Doanya itu aja. Doanya kada ada yang lain, kada ada macam-macam. Mintanya mati beriman aja. Ya Allah mati anakku beriman. Ya Allah mati anakku beriman. Itu aja doanya. Orang pada-padanya bingung. Itu terus doanya. Ditanyai kenapa? Oh kata beliau, tahukah kalian kalau berdoa minta rezeki selama hidup, rezeki ada, sudah dijamin oleh Allah. Ini nang keimanan nih izin kadada kepastian, makanya ini nang dikuati. Nah itu tentang iman itulah tadi. Banyak kayak amaliah yang supaya menyebabkan keimanan kita itu dijaga oleh Allah. Paling ada difufuk lah keimanan kita itu dengan amaliah supaya subur. Kan mau kayak kabut tuh kan dipupuk. Kalau sering kita mendengar kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui, renovasi keimanan kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memupuk, memperbaharui, merenovasi keimanan kami wahai Rasulullah? Kata Nabi, banyak-banyak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan nah namanya kan. Nah, itu. Ada zikir-zikir banyak itu yang kita habis sembahyang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu sama tuh. Ada kasidahnya kan di situ. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Makasidah ini sebujurnya kalau orang mahayati itu hiburan loh. Hiburan, mau kayak artis juga benyanyi. Kan artis tuh kalau benyanyinya apa kayak apa benyanyi ya? Ingatan nyanyi kan. Pandangan matamu. Ya. Siapa tuh ya? Arapik ya kalau. Ya, Arapik tuh kakawanannya siapa kemarin? Yus Yunus, Una Sutra. Nah itu kan kakawanannya beritaan tuh. Juni Iskandar, Asip Irama gitu kan. Kawan hafal artis kawan, makanya pemain karaoke beri. Bahwa ulun nih pian mana benyanyi, mau ingat nyanyian tuh bisa juga benyanyi. Dan insya Allah tuh bagus saja. Maksudnya orang tuh bilainya mengaji bagusnya nyanyian tuh model kayak ada model anggaplah kayak ada tajwidnya juga. Pina cengkok-cengkoknya, nada-nadanya, ihfa'nya, idgamnya ada tuh nyanyian tuh kayak itu. Nah, makanya banyak orang yang bisa bernyanyi itu harap mengaji bisa bernyanyi ada tuh. Kayak itu. Tapi ini bakal sidah. Kita nih basair nih, wah kayak kemudian kayak kalau orang-orang yang tuh kadang saking mahayatinya tuh paham arti isi puji-pujian kepada Rasulullah tuh bisa menangis sambil menangis mahayati kerinduan dengan Nabi. Kayak guru sekumpul tuh kan. Nah, guru sekumpul tuh membaca ya halil baitin Nabi tuh menangis. Kalau sidin ada bahari kasetnya menangis ini. Ya halil baitin Nabi. Ya halal safa. Ya nangis ini.
Nah, puasa tadi ya, kemudian sembahyang. Dan di hari Asyura itu sil, maksudnya di sini menyambung silaturahmi. Jadi bagus saja hari Asyura itu berjalanan kawan-kawan bilang bagus saja. Bahabar bang berdahulu lah. Nah, kamu gak ada bahabar karena takutnya orang di rumah ada ya kalau bahabar paling kada wah ada kan, nah itu paling kada. Umpama ada sanggar ya alhamdulillah kan. Nah, sanggar cerita. Sil. Kemudian yang keempat zur aliman, silaturahmi kepada para orang alim, ulama bagus tuh. Hari Asyura itu dianjurkan, disunahkan juga mairangi orang alim. Nah, orang-orang soleh kita silaturahmi lah. Itu tadi bahabarnya juga. Artinya pokoknya bahabar. Wah ini nyaman aja bahabar itu. Bila ada perjalanan tuh bahabar nyaman. Amun nyaman dadak-dadak kan takut kadada, takut sidin guring kan misalnya. Maka guring sidin ini guring mati. Maksudnya guring mati itu ngalih dibangun nih. Ini ada kayak itu. Maka berpasan pulang sidin. Jangan dibangun nih aku aja nah ngalih ya kalau. Nah, nambi ini takutan juga bangun nih. Kalau namanya nyimban kawannya. Anu jabilanya aku tak guring bangunin aja. Hanya tak guring dibangun nih, bilanya tak guring bang. Coba dilelah sopakan dulu, lawasakan dulu, lama-lama dulu masa tidur hanya dibangunin pepasan kawan-kawan. Aja aku bilanya tak guring bangunin aja. Hanya tak lasap tak guring bangun kawan. Hanya tak guring mau bangun. Zur aliman mensilaturahmi orang alim. Waktahil dan dianjurkan sunnah dapat pahala nih bacalak mata. Lalaki ke bebini lah bacalak mata nih berpahala. Nah, bagus nih bacalak mata nih dia menjaga kuatnya penglihatan. Bacalak mata. Bacalak mata tuh ada yang bagus, ada yang anu tuh yang bahari itu nang wasi besi kuningan itu ada kan, ada itu tak bagus tuh. Namun calak mata yang murah itu imbah diendak sini karena hujan luruhan gugur ujung ada melihat lagi. Jadi bebini atau laki-laki, perempuan atau laki-laki itu kada apa-apa becalak mata dapat pahala sunnah. Tapi kalau beli lipstick, nah ini maka kawan. No, ini khusus bebinian aja kalau beli lipstick. Kenapa beli lipstick kan? Khusus binian aja beli lipstick itu omong lelakian kada boleh menyerupai. Hah? Beli lipstick lah kalau beginjo. Bincong ya bincong tadi kan ya bincong kan. Kemudian raksil yatim memsah, kalau bahasa kitanya di sini menyapu kepala anak yatim. Ingatilah anak yatim itu yang sebelum akil balik. Namun betuhaan kayak ini deh. Aku gini yatim juga. Yatim piatu lagi. Anak yatim itu yang anak yatimnya sugih aja, bukan sugihnya anak yatimnya itu nah. Anak yatimnya. Anak yatimnya sugih benar aja. Warisan abahnya aja beberapa puluh miliar ya. Kita mencari pahala walaupun sedikit. Jadi orang yang menyapu anak yatim di hari Asyura itu seberapa bilangan rambut yang tumbuh di kepalanya itu seitu juga kita mendapatkan pahala. Anaknya begundul aja misalnya kayak apa? Tetap juga dapat pahalanya kan anunya ini. Anak yatimnya begundul aja. Nah, orang bahari dikit-dikit digundul, bagus sebujurnya begundul itu bagus. Kami ingat. Makanya di pondok tuh bilangnya salah-salah digundul supaya baik. Supaya baik. Kan di pondoknya ada kesalahan digundul orang. Ulun mandakannya ada suah digundul. Nang lain suah bila anggaplah misalnya kalau guring melayor misalnya. Subuh kesiangan bangkong di pondok tuh. Itu digundul orang. Ulun kada pernah 7 tahun mondok alhamdulillah kada pernah digundul. Mon begunting ya begunting seorang aja. Sanksi-sanksinya tuh, tapi bagus begundul itu. Tadi disapu kepala anak yatim. Cuma pulanglah ada itika juga lah kalau menurut kami bila hendak mengadakan santunan anak yatim itu jangan terlalu dramatis benar. Kasihan, nyasupannya kasihan.
mau kayak kami panggil aja model kayak gitu. Mamanya gin supan juga, malu juga mamanya, sadih mamanya. Si Fulan bin si Fulan almarhum aja. Mau kayak itu orang jadi guru menghendak beri berdiam-diam kan nggak apa-apa juga sapu kepalanya nah. Menyapu ingat juga jangan pindah petualang kayak nama lapas ke kepala. Ada kayak itu tuh kadang santunan anak yatim tapi nelongso kata orang Jawa. Tahu nelongso? Anu mau kayak bikin hati sedih gitu nah. Kehormatannya tuh jadi anunya supannya jadinya. Mamanya Anom mah pulang masih supan naik juga kan mamanya. Ustadznya Anom juga mbah. Iya amdah kawan. Kesalur bakatnya. Masih muda mamanya. Ustadznya yang tukang anu muda juga mbah. Iya amdah untung kan ada duda ustadznya. Jangan duda sepasang ya kalau. Itu bagaya aja ulun tuh lah bercanda. Nah itu jadi ada aturan juga kita menjaga apa namanya perasaannya itu kasihannya ini didata dikumpulkan buat absen ulun pernah kayak itu ulun tukang baca doanya jadi dia mati ulun coba aduh susah itu biasa aja lah nah sudah amplop masing-masing unjuki kada usah dipanggil kayak di absen itu imsi segala macam biasa aja lah di masjid kadang-kadang ada juga kayak itu cuma karena tradisi memang kayak itu tuh ya bagaimana kita apa pelan-pelan lah menjaga kayak apa bagaimana kalaupun semisal kayak itu juga ya jangan terlalu dramatis tadi jangan terlalu anu itu nah kemudian yang selanjutnya waktasil nah sunnah mandi juga aku mandi aja hari-hari ya maksudnya beniat mandi asura kalau bukan masalah mandi hari-hari, hari Asyura itu berniat saja aku mandi hari Asyura, sunnah kan Allah Ta'ala. Atau mandi taubat, nawaitul gusla, anit taubati, apa? Nawaitul gusla, li taubati, anzami izunub. Aku mandi taubat dari segala dosa-dosa yang ada di batang tubuhku nih. Sunnah kan Allah Ta'ala. Atau bahasa kitanya aja, aku mandi taubat dari segala dosa-dosa di awak nih, nah, di badan nih, nah dosa. Dosa kita di badan nih, nah. Diberesihi mandi taubat, ibahnya hanya sembahyang. Nah, yang taubat banyak bagus tuh sunnah tuh kemudian di hari Asyura wasi alal iyali memberi kelapangan atau kaluasan atas ahlinya anak atau istrinya apa ya kelapangan dalam hal belanja dan segala macam artinya di hari itu lebih royal kepada anak istri. Nah, semisal kita biasanya hari-hari biasa bini diberi gasan belanja 100.000. Nah, hari itu dibanyaki kalau ada duitnya. Kalau adanya intinya kalau ada juga kan namanya ada kawai. Ya kalau ada namanya nah hari ini Asyura nah. Belanja kemarin kan 100, hari ini 50 nih. Dikira bertambah saya mau kurang. Mau kurang kali. Nah, tambahi mukar daging. Nah, maka daging kan. Kita bersalamatan. Nah, baca doa selamat. Tapi hari Asyura aja, berbuka puasa kayaknya. Beri anak nah, asalnya sehari 20 hari Asyura ditambahi. Qalim dhafran disuruh hari Asyura itu kita membersihi anu nih batang tubuh kita kayak motong koko, begunting, kan rapi lah, bebersih-bersih itu disuruh. Nah, apalagi hari Kamis kita masuk aja tuh sunnahnya beguntingnya begunting montong pangkas rambut itu bagus 3 hari aja dalam seminggu tuh Jumat Senayan dengan Kamis hari yang lainnya itu boleh sih boleh cuma bagusnya dapat pahalanya di hari yang ketiga 3 hari tadi Senin Jumat sampai Kamis itu nah bagus motong koko gitu sama juga itu motong koko tuh bagusnya mulai sini lah nih sini lalu bahalat sini nah betul bahalat nih ini terakhir ke sini baru itu sama nih mulai sini ke sini ke sini telunjuk terakhir tuh ada aturannya tuh motong koko itu kemudian yang ke-12-nya wasuratil ikhlasi kul alfan tasir nah ini banyak nih ada saya tidak sanggup membaca ini al ikhlas 1000 kali kada pernah ulun nih kalau yang lain nih insya Allah pernah mengamalkan. Yang lain nih pernah mengamalkan. Kalau membaca Al-Ikhlas sampai 1000 kali
di hari Asyura itu mulai paginya tuh kada pernah ulun kada sanggup. Amunnya 40 kali pernah aja. Nya orang tuh ya kalau sakit yang sekira-kira sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, lalu baca Al-Ikhlas 41 kali. Bila inya kada sembuh ya sampai 3 hari itu bisa meninggal. Jadi pian bila inya garing amun kada membaca kada tahu pang mengetahui itu nah, mengetahui ciri-ciri orang tuh aja kalau hendak meninggal ada ciri-cirinya. Makan kada tapi mau lagi pasti dah itu, pasti dah. Tapi bisa aja kan orang makan gancang meninggal mendadak, bisa juga makan banyak meninggal mendadak, bisa juga. Tapi ini ciri-ciri yang tanda habis itu aja nih badan kita nih kalau digosok tuh kada berbunyi. Ini berbunyi nih. Jangan. Tuh. Pina banyak melamun. Nah, hati itu. Itu ciri-cirinya. Kalau orang garing sering menanyai waktu. Coba orang garing banget tuh. Sebentar-sebentar bertanya, jam berapa sudah aja. Rasa lama aja. Saring memaini ujung-ujung kain tuh orang-orang yang sakit lama tuh gitu ciri-ciri mau meninggal. Orang tuh memaini ujung kain-kain anu aja memaini ujung kain apa ujung tapih kah atau tapih apa selimut apa bila orang sakit saya lihat aja. Nah, itu hanya kematian ini ke itu bang kada no bang apa namanya kada ada kabar berita al mautu yang dibagtatan maut itu datangnya jadi kayak bakal kajutan sebenarnya tanda-tandanya ada dan orang itu sudah tahu cuma kadang-kadang ada sadar aja ada tahu. Nah, jadi ini 12 macam ini itu dianjurkan mengerjakan di hari Asyura. Nah, itu diantaranya itulah. Kalau di hadis lain itu Nabi itu sering dia puasa tuh di hari apa di bulan Muharram ini. Sehingga disabdakan di dalam hadis Abdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sepaling abdal puasa sesudah Ramadan itu bulan Muharram. Wa abdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Sepaling abdal salat sunat sesudah yang wajib-wajib itu sembahyang malam termasuk tahajud itu sepaling abdal salat sunat. Sesudah yang lain-lain yang wajib-wajib lain itu sembahyang tahajud. Cuma sembahyang tahajud ini kita anu masing-masing lah anu kada sama kayak itu nah. Kadang-kadang ada orang tuh bangun kada sembahyang. Ada juga yang kada bangun lalu, ada juga lain-lain. Pernah atara julun ila Salman Al-Farisi. Ada orang datang kepada Salman Al-Farisi, sahabat Nabi kan, orang Paris nih. Ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdillah, asku ilaik, aku mengadun, aku melapor nah. Ini la aqdiru ala qiyamil lail. Susahnya aku nih kadang awas sembahyang malam, udah bisa sembahyang malam kayak apa nih nah. Lalu kata Salman Al-Farisi, ya akhi, wahai saudaraku, la taksir laha bin nahar tasta'inu ala qiyamil lail. Wahai saudaraku, jangan kamu maksiat di siang hari. Niscaya bisa sembahyang malam. Sembahyang tahajud tadi maksudnya. Jadi kita rasa-rasa ai bila siang tuh pina ada tegawi-gawi dosa, malam tuh susah ibadat. Barat awaknya nah bilanya siang tuh pina rancak. Maksud dosa di sini dosa ringan aja lah, apalagi dosa genap. Dosa besar. Dosa ringan itu ya dosa-dosa kecil aja. Itu menyebabkan beratnya anggota batang tubuh kita nih untuk ibadah. Jangankan ibadah malam, ibadah yang lain-lain yang susah. Apalagi ibadah malam yang memang jam 3, misalnya jam 4. Ulun kadang-kadang ngalih juga. Namun jam 4 itu lewat-lewat dikit itu kan mau kada mau itu hendak subuh sudah kan. Lain kayak taguring kadang-kadang taguring tuh nah. Sekali kita bangun hanya sadar. Apa sebabnya aja? Sabab keuyuhan? Iya. Tapi ada ulama-ulama sufi itu uyuh tetap masih bisa. Guru Danau itu nah. Almarhum Guru Danau itu. Padahal hitung-hitung uyuhnya, capeknya beliau itu kurang apa. Tapi malam itu tetap kawabi ibadat.
Yang sampai berjam-jam di sejadah itu masih bisa. Padahal kurang apa capeknya orang. Majelisnya ada berlebihan, siang malam pengajian, tamu datang ada berlebihan biasanya sampai tarima tamu tuh diwaktui aja lagi beliau itu awal guru danau itu. Di sini aku ada tarima tamu lagi nah. Hari anu aja kawan, hari Senin. Itu kalau ada kayak itu tamu itu datang terus. Waktu sidin kada waktu tuh tamu kami ingat. Pokoknya kada berlebihan tamu. Sampai sidin sambil bergaya. Kenapa di sini aku kata beliau aku tidak terima tamu bergantian di sini sama guru yang lain. Kalau aku aja terima tamu di sini aku harus orang. Jadi kan dengan guru yang lain diberi kesempatan. Tahu lah di sini tamu tuh nanti datang tuh mantari aku duit di sini. Mantari duit tamu tuh kan tamu tuh ulun pernah bilang di sini masih hidup itu. Jangan kan bilang guringin ancak juga di sini turun lagi halus. Lagi seusia SMP tuh mondok situ. Itu anu nih amplop nih besapai, bahasa Banjar besapai itu yang orang bilang tuh kan andak-andak aja amplop. Nah, andak kada bersalam menunjuk ada diendekin. Imbah terima tamu, habis terima tamu tuh sedikit berdiri. Ada memilih amplop tuh ada. Berdiri, berjauh ini rumah sini terima tamu khusus. Sini terima tamu, sini majelis, sini rumah sidin anu. Banyak rumah sidin mani 30. Rumah sidin mani 30 buah isi rumah. Tapi gesan ibadat semua. Itu rumah-rumah beliau di danau itu bilainya majelis terisi jemaah semua itu. Terisi jemaah semua. Tapi capeknya beliau itu tahannya mengalahkan yang muda-muda yang kuat tenaga di ibadah. Kami guring di wadah beliau tuh pernah waktu itu solusi SMP itu kita seilang guring. Sidin guringin kan dia belum kita seilang guring deh. Seilang guring itu maksudnya kita guring bangun belum guring di sini. Iya, namanya kayak kisah si Saman nama orang guring itu nah. Wah, kita kada tahan, kita siang guring juga, malam guring juga. Di majelis guring juga. Nah, itu. Tapi kada apa-apa pang dapat aja nilainya juga kita semisal di majelis ilmu biar sambil guring, sambil mengantuk, maklum aja kita insya Allah dapat juga. Nah, itu sedikit tentang Muharram. Sedikit nah tabarukan kita membaca sambungan pengajian rutin. 5 menit jam 10. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Abdullah bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Ibtahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah." Sabda Nabi kita mulai ajari atas anak-anak kalian tuh awal-awal inya bisa berpandir itu nah. Kekanakan yang awal-awal bisa ngomong itu walaupun belum tembus itu ajari kalimat tauhid yakni la ilaha illallah dilatih. Misalnya ada kekanakan tuh baru bisa ngomong umur berapa ya? Kada tentu ya tergantung pertumbuhannya. Bilanya bisa ngomong tuh lajari la ilaha illallah. Nah, istilah anak-anak yang kadang nyebut pisang aja belum tembus lagi cang jadinya. Cangma jadinya. Cangma jadinya. Belum tembus belum habis nyambut pisang datang pulang pisang sekong. Lah, nah itu Nabi menyuruh ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ada doa nih Rasulullah ini mendoakan Abdullah bin Abbas sambil memegang dada beliau dengan bacaan Allahumma syuk jaufahu hukman wa ilman. Kan biasa kita melihat Habib manu dada orang sini kan. Nah, itu kalau menurut hadis Rasulullah pernah membaca doa Allahumma syuk jaufahu hukman wa ilman. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Jadi dada anak kita tuh dipegang. Nah, bacakan itu inya harapan guring guna bacakan. Itu termasuk panarang hati ampuh itu. Bacakan Allahumma syuk jaufahu hukman wa ilman. Allahumma faqihi fid du'a faqihu fid din alim ta'wil talinga nih. Nya harapan guring tuh. Walaupun kan anak-anak kita ini kadang-kadang masih proses kan. Masih proses. Memang, nah di sini juga diceritakan terkadang yu'rafu mustaqbilul insan min sigarihi. Terkadang dia dikenal seseorang itu masa depan seseorang itu di waktu kecilnya itu bisa kadang-kadang dilihat. Ini kakak anak nih kayaknya kelihatannya ada bakat nih. Ya.
Tapi kadang-kadang bisa juga kadanya berubah karena doa kita tadi. Ini kakak ini kayaknya aja bagus kainannya. Coba lihat aja dari kecil. Itu kelihatan. Terkadang bisa juga kada. Mak ini jangan jadi apa ini genalnya ini mun kayak ini lagi halus aja. Tapi orang tuanya nih kada putus asa. Kan doa orang tua terhadap anak tuh kayak doa Nabi tuh. Kabul, tetap didoakan. Akhirnya berubah drastis. Berubah drastis. Bisa kayak gitu. Ini aja lagi halus aja ya. Kisah nih. Terakhir, tutup kitabnya. Kisah terakhir. Orang ini di kampung, kasihan kan, di kampung. Bahari lagi tempo tahun berapa kan, pokoknya bahari banget itu nih. Pas melahirkan di kampung tuh kan bidan kampung aja, melahirkan seorang anak. Pas habis melahirkan, si bidan kampung menolongi ibu melahirkan ini kehilangan cincin. Nah, cincin bidan kehilangan. Aku tadinya waktu menolongi melahirkan tadi, bercincin kata bidan kampung. Kok hilang cincinku mana aja? Sekalinya anak yang baru lahir tuh kan tangannya gini nih. Dibuka, sekalinya di cincin anak itu. Apa cincin tadi di tangan? Genggaman anak itu tadi. Padahal anak baru lahir, marah bidan. Dasar ini. Belum lagi besar mencuri itu aja. Iya. Keturunan mencuri ini aja. Marah bidan. Berarti kenalnya ini ciri. Jadi apa ini jangan? Padahal untung juga dipegang oleh si anak terjaga tidak tadi hilang. Hilang kemana kan? Dibuangnya di sapu orang kan? Nah, berarti rezekinya masih ada. Itu pernah terjadi ada tahu juga namanya kisah itulah. Lain kayak Quran hadis nang pasti. Kisah itu menghibur mah itu. Tapi memang ada juga kisah yang pernah terjadi, ada juga kisah yang bisa diambil hikmahnya itulah. Wallahu taala alam bisawab. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah, dikabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.